Halo, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dea Parindi. Saya Ranus. Saya Sofia Primafilia Malbado. Saya Pilawati. Saya Tiranduna Ritna. Kami akan membahas mengenai penanganan non-farmakologis pada pasien hipertensi. Yang pertama, daun kemangi. Salah satu penanganan penyakit hipertensi secara alami adalah menggunakan daun kemangi. Daun kemangi banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, terutama sebagai obat herbal untuk menurunkan tekanan darah. Pengertian daun kemangi. Daun kemangi bukan hanya populer sebagai bumbu kuliner, tetapi juga sebagai tanaman obat dengan berbagai manfaat kesehatan yang telah dikenal dan digunakan sejak lama. Daun kemangi atau nama ilmiahnya Ocimum basilicum merupakan tanaman obat di Indonesia yang sering digunakan sebagai obat tradisional dan berasal dari keluarga Lamiaceae atau mint. Daun kemangi memiliki daun yang kecil, berbentuk bulat telur hingga lonjong dengan ujung yang runcing. Daunnya berwarna hijau cerah dan memiliki aroma khas yang kuat karena mengandung minyak atsiri. Selanjutnya adalah kandungan daun kemangi mengandung senyawa flavonoid dan magnesium sebagai antioksidan yang memiliki khasiat melebarkan pembuluh darah dan melancarkan sirkulasi darah. Daun kemangi kaya akan mineral mikro yaitu kalsium, fosfor, dan magnesium. Juga mengandung beta-karoten dan vitamin C. Daun kemangi juga mengandung komponen non-gizi antara lain senyawa flavonoid dan neoorganin, anetol, boron, dan minyak atsiri. Bagaimana daun kemangi mengurangi hipertensi? Yang pertama yaitu kandungan antioksidan. Daun kemangi kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan polifenol yang membantu melawan radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif. Yang kedua yaitu efek vasodilatasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun kemangi dapat menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Yang ketiga yaitu mengandung kalium. Daun kemangi mengandung kalium yang merupakan mineral penting untuk mengatur tekanan darah. Yang keempat yaitu sifat anti-inflamasi. Daun kemangi memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi tegangan dalam pembuluh darah yang seringkali terkait dengan hipertensi. Yang kelima yaitu pengaruh terhadap stres. Konsumsi daun kemangi juga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan yang dapat berdampak positif pada tekanan darah. Stres kronis adalah salah satu faktor resiko utama untuk hipertensi. Selanjutnya cara pengeluarannya. Yang pertama, dibuat menjadi teh kemangi dengan rebus 1 gram daun kemangi dalam 250 cc air, sehingga didapat air rebusan sebanyak 125 cc. Setelah mendidih, dinginkan lalu pisahkan air dan ampasnya. Campurkan lagi sebanyak manis lagi. Kedua, bisa dikonsumsi secara langsung sebagai lalapan. Yang ketiga, dicampurkan dalam masakan. Terus yang kedua, daun kelor. Salah satu penanganan penyakit hipertensi secara alami adalah menggunakan daun kelor. Pengertian dari tanaman merunggai atau bahasa ilmiahnya Moringa oleifera adalah jenis tanaman dari suku Moringaceae. Tanaman kelor ini dapat tumbuh setinggi 7-11 meter. Untuk bentuk daun tanaman ini adalah bulat telur, memiliki ukuran yang kecil serta tersusun majemuk dalam satu tangkai pohon. Manfaat daun ini bisa digunakan untuk sayur dan obat-obatan. Bunganya berwarna putih kekuning-kuningan, sedangkan tudung pelepah bunga berwarna hijau. Bunga kelor keluar sepanjang tahun dan aromanya menyerbak semerbak. Buah ini juga bisa dibuat untuk sayuran. Kelor adalah tanaman yang bisa tumbuh dengan cepat, berumur panjang, berbunga sepanjang tahun, dan tahan kondisi panas ekstrem. Daun kelor atau Moringa oleifera mengandung berbagai nutrisi dan senyawa bioaktif yang dapat membantu mengatasi hipertensi. Beberapa kandungan daun kelor yang berkontribusi dalam menurunkan tekanan darah ialah kalium, kalsium, antioksidan, antiinflamasi, polifenol, vitamin C, vitamin E, potasium, dan magnesium. Bagaimana daun kelor mengurangi hipertensi? Yang pertama yaitu efek diuretik. Kalium dalam daun kelor membantu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dan dalam tubuh. Dengan meningkatkan ekstreksi natrium melalui urin, kalium dapat membantu mengurangi volume darah dan tekanan pada dinding pembuluh darah. Yang kedua yaitu relaksasi pembuluh darah. Kalsium dan magnesium berperan dalam proses kontraksi dan relaksasi pembuluh darah sehingga dapat mencegah penyempitan pembuluh darah. Selain itu, senyawa polifenol dalam daun kelor dapat menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang membantu meningkatkan aliran darah dan mengurangi tekanan darah. Yang ketiga yaitu antioksidan dan antiinflamasi. Quercetin dan asam chlorogena adalah antioksidan kuat yang membantu mengurangi stres
oksidatif. Stres oksidatif adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah dan berkontribusi terhadap hipertensi dengan mengurangi stres oksidatif dan peradangan. Daun kelor membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Yang keempat yaitu perbaikan fungsi endotelial. Vitamin C dan E mendukung kesehatan endotelium atau lapisan dalam pembuluh darah dan meningkatkan produksi oksida nitrat yang merupakan vasodilator alami. Meningkatkan oksida nitrat membantu pembuluh darah rileks dan melebar yang menurunkan tekanan darah. Yang kelima yaitu mengatur gula darah. Senyawa asam klorogenat mampu membantu mengurangi penyerapan glukosa di usus dan meningkatkan sensitivitas insulin. Kontrol gula darah yang baik dapat membantu mengurangi risiko komplikasi hipertensi. Selanjutnya, cara pengelolaan pada daun kelor. Yang pertama, teh daun kelor dengan cara direbus dan didinginkan, disaring lalu diminum. Yang kedua, jus daun kelor di blender dengan madu atau lemon. Yang ketiga, daun kelor dalam masakan. Bisa ditambahkan ke dalam sup, sayur bening, atau tumisan. Yang keempat, serbuk daun kelor dengan mengeringkan daun kelor lalu dihaluskan. Serbuk ini ditambahkan ke dalam salad atau sup atau bahkan taburan pada selada. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Sekian dan terima kasih.